Welcome back to Literasi Official Channel. Bersama kita nih host baru di sini. Aku Mikael Lito dan aku Jen Maureen. Nah, gimana nih Jen kabarnya Jen di hari yang cerah ini Jen? Kalau kabar aku hari ini baik sih, dan apa ya, rasanya kayak lebih semangat gitu. Karena kan ini kali pertama aku sendiri dan kamu juga untuk melakukan podcast literasi. Iya benar. Nah itu apa ya, rasa semangatnya tuh kayak beda loh daripada semangat ketika hari pertama PTMT. Tapi ngomong-ngomong nih soal PTMT, aku jadi kayak ingat kita kan dibolak-balik nih antara PJJ, PTMT gitu kan. Nah gimana nih perasaannya? Terus cara ngatur moodnya juga kan biasa lah ya, anak remaja punya amburadul. Gimana nih, coba jelasin. Kalau aku sih ini ngerasanya sih ngerasa bosan ya. Terus sama kurang semangat. Itu pasti. Nih soalnya aku juga punya temen nih namanya tuh Arnold. Dia tuh kayak malas gitu loh kalau ngerjain tugas gitu. Dan mungkin juga teman-teman lain selain Arnold juga mungkin merasakan hal yang sama juga sih, pantang untuk mengerjakan tugas, bukan pantang menyerah. Pantang untuk mengerjakan tugas, terus sama kurang disiplin dalam ikutin pembelajaran. Ya itu benar banget. Dan mungkin aku juga mengalami sih dengan healing yang kata-kata sekarang lagi familiar tuh. Healing ya, aku sih dengerin lagu atau mungkin pergi ke alam bebas lah, alam yang terbuka biar melihat pemandangan indah, Menyegerin pikiran aja gitu. Kalau kamu sendiri gimana aja di PJJ ini? Aku sendiri ya di PJJ ini sering banget burn out sih, kayak pusing sama tugas, apalagi wah tugasnya main-main sih di Santa Maria ini, karena sehari tugasnya bisa 3 kali ya, datanya deket lagi. Tapi tetap ada cara sih buat ngatasinnya. Kayak ya aku sering banget dengerin musik, terus nonton film juga terkadang, nonton YouTube. Lalu misalnya aku juga kadang-kadang gibah nih sama teman-teman cewek aku. itu wajib banget sih itu, tapi nggak tiap hari juga, pasti harus ada belajar. Apalagi kadang-kadang tugas OSIS kan tuh. Oh ya OSIS nih, ngomong OSIS nih, Anda kan sebagai ketua OSIS yang belum dilantik nih, gimana nih perasaannya nih, kok sampai sekarang belum dilantik nih? Aduh, itu mah kita tunggu Budina aja ya. Budina dilantik dong, masa udah lulus dari kemarin belum dilantik. Baik Jen, ini kita mau ngebuka nih episodenya nih. Iya. Budaya kita apa? Salam literasi dong. Literasi dong. Iya, oke. Salam literasi, salam satu frekuensi. Nah, pas banget tadi kan kita ngobrolin soal bertanggung jawab dan juga disiplin. Nah, kebetulan banget nih, tema yang bakal kita angkat tuh pas dengan pembicaraan kita tadi. Hari ini kita bakal bahas apa sih, Dato? Tentang pendidikan karakter. Lebih tepatnya untuk generasi Z ya. Betul, kenapa harus generasi Z nih? Ya karena generasi Z itu kita semua, kalau generasi milenial apa Randy. Oke, karena kita akan membahas tentang pendidikan karakter, tentunya kita akan mengundang narasumber yang sudah terbiasa untuk memaparkan materi tentang pendidikan karakter dan tentunya. Kita mau siapa nih Jen menjadi narasumbernya? Nah, di podcast kali ini kita bakal mengundang Bapak Kepala Sekolah SMP Santa Maria, itu Bapak Agus Ciputiraso. Silakan Bapak. Baik, Tito, Jen. Halo sahabat-sahabat podcast Sanmar yang baik. Selamat siang. Perkenalkan, nama Bapak Agustinus Tilarso Sudarmo. Saat ini Bapak sebagai Kepala Sekolah di SMP Santa Maria. Salam jumpa untuk semuanya. Kehormatan yang sungguh besar Pak, kami sebagai tim literasi untuk bisa mengundang Bapak menjadi narasumber kita di podcast kali ini nih Pak. Ini spesial sekali nih di podcast. Sama-sama, Tito, Jen. Dan saya sempat membaca nih Pak tentang perkembangan ilmu teknologi di Indonesia nih. Perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan di Indonesia ini berkembangnya cukup sangat pesat ya. Dan ini mungkin berpengaruh juga tentang globalisasi. Dan ini berdampak juga bagi perilaku yang tidak terkontrol oleh remaja-remaja. Mengingat juga bahwa hal ini bukan hal yang baru ya kita ketahui. Dan ini juga mungkin menjadi masa-masa di mana anak remaja ini adalah mencari jati dirinya. Dan hal ini juga disebabkan oleh banyak faktor. Yang garis besarnya mungkin dari teman sebayanya, atau bahkan lingkungannya, dari tempat sekolah, dari rumah, ataupun dari perjalanan mereka gitu.
Ya selain itu saya juga mengutip pernyataan dari seorang psikolog anak dan remaja yang bernama Rati Zulhaki, di mana beliau menyatakan bahwa kejadian perilaku masalah karakter pada anak dan remaja itu bisa terjadi karena tidak adanya batasan antara guru dan juga siswa. Nah, hal ini bisa terjadi sebagai imbas dari sifat transparan yang dimiliki oleh generasi kekinian nih, Deto. Nah, akhirnya generasi milenial zaman sekarang mayoritas susah nih membedakan bagaimana cara berbicara atau berkomunikasi kepada orang yang lebih tua, lebih muda atau seumuran. Gitu ya. Betul sekali tadi yang disampaikan Dito dan Jin ya dia. Memang generasi Z saat ini itu pada kondisi yang memang cukup rawan begitu ya. Ditambah lagi tadi dikatakan dengan masuknya ke era globalisasi begitu, banyak informasi, banyak hal yang tidak kita bisa hindari ya, dengan sendirinya masuk ke Indonesia dan pada akhirnya juga kepada generasi Z ini gitu. Nah, tadi dikatakan memang generasi muda atau generasi remaja itu memang pada titik yang agak dikatakan sulit ya, karena mereka itu pada usia akhir balik ya, usia remaja. Dari dimana tadi kita sampaikan bahwa masa remaja itu masa-masa dimana mereka mencari jati diri begitu ya. Mereka mengekspresikan rasa keingintahuannya dan ketahuannya dan kadang-kadang tidak terkontrol gitu. Nah, ini masalahnya. Di satu sisi mereka itu memiliki keingintahuan yang luar biasa, tetapi mereka belum mempunyai kontrol diri. Nah, inilah hal-hal yang harus kita waspadai ya. Jangan sampai ekspresi dari keingintahuan ini tidak diimbangi dengan self control ya, karena kalau demikian adanya pasti banyak nanti yang akan perilaku yang akan berakibat pada tidak hanya pada diri mereka sendiri ya, tetapi juga pada masyarakat yang luas ya. Misalnya dengan karena keinginan mereka menunjukkan jati dirinya, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan diri seperti ngebut, naik motor misalnya, padahal secara hukum mereka belum boleh kan, pada usia di bawah 17 tahun kan belum boleh memiliki SIM ya, karena ingin menunjukkan siapa dirinya gitu di antara teman-temannya, dia melanggar itu, dan itu otomatis kan membahayakan diri mereka sendiri ya. Kemudian juga hal-hal yang negatif yang lain seperti membolos ya, kemudian tidak mengerjakan tugas, membantah orang tua. Nah, itulah yang memang menjadi yang kita semua ya, perhatian kita semua untuk bisa mendapatkan ya paling tidak antisipasi lah dari orang-orang atau dari pihak-pihak yang terkait begitu. Untuk pendidikan karakter sendiri nih, menurut kamu tuh apa sih Jen tentang pendidikan karakter ini, buat kita self-refleksi dulu nih sebagai siswa-siswi SMP Satu Marua ini. Oke, kalau menurut aku sendiri, dari pandangan aku ya, pendidikan karakter itu merupakan suatu pendidikan yang berfungsi untuk membuat seseorang untuk memiliki pribadi yang jauh lebih baik lagi. Tapi nggak mungkin dong diambil dari perspektif pandangan aku doang. Kita harus tanyain apa arti pendidikan karakter yang sebenarnya. Banyak orang yang jauh lebih terbiasa lah ya mendengar hal-hal seperti ini. Menurut Pak Agus, pendidikan karakter itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, baik Jen. Sebelum kita masuk kepada definisi pendidikan karakter itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan karakter itu sendiri ya.
supaya nanti pengertiannya menjadi lebih holistik, lebih menyeluruh gitu. Nah, Bapak akan mengutip beberapa arti dari karakter. Yang pertama, kalau kita baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang yang lain. Nah, kemudian dari Dirjen Mendikbud atau Kementerian Pendidikan Nasional itu mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas dari seseorang untuk bisa hidup bekerja sama di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi kalau bisa kita simpulkan, apa sih sebenarnya karakter itu? Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi yang menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Nah, setelah kita mengetahui karakter itu apa, kita sambungkan dengan pendidikan karakter. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan karakter itu adalah upaya untuk menanamkan benih tadi, ya, karakter tadi, kumpulan dari sifat-sifat yang dikagumi, ya, kepada peserta didik dengan harapan apa? Supaya di dalam diri peserta didik itu tumbuh, ya, dan berkembang sifat-sifat yang baik, ya, sifat-sifat yang mulia, karakter-karakter lah, kalau boleh dikatakan dengan cara yang lain, yang baik dan mulia. Karakternya nanti tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi yang sungguh-sungguh bisa teraktualisasikan, ya, termanifestasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi ketika mereka menghadapi sesuatu, mereka bisa memperformkan tindakan atau respon yang baik, yang benar, yang positif, begitu. Dan diharapkan mereka menjadi individu yang berkarakter, yaitu individu yang tidak hanya bisa memutuskan, ya, membuat keputusan, tetapi juga bisa mempertanggungjawabkan segala dari apa yang sudah menjadi keputusan. Nah, seperti itu kurang lebih makna dari pendidikan karakter. Berarti pendidikan karakter itu sepenting itu dong ya Pak? Ya, betul, ya. Sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting, karena kita bisa ketahui ke generasi Z tadi yang kita bicarakan di awal, itu adalah aset bangsa, ya. Itu kan aset bangsa yang memang harus kita upayakan supaya pada saatnya nanti, ya, dari mulai generasi muda itu, remaja itu, diharapkan bisa mengalami pendidikan karakter sehingga nanti secara perlahan mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, sehingga pada saatnya nanti ketika mereka harus menerima estafet, ya, menerima estafet pembangunan bangsa, mereka akan dengan sendirinya memperformkan dirinya sebagai individu yang bertanggung jawab, yang menerima tugas tanggung jawab itu dengan baik, dengan bertanggung jawab dan dengan benar, begitu, ya. Jadi harapannya tidak hanya sekedar pengetahuan saja yang mereka dapatkan, tetapi benar-benar diimbangi, ya, dengan karakter yang mulia, karakter yang baik, begitu, sehingga kita mendapatkan kepastian, ya, nanti pada saatnya mereka
menerima estafet itu, mereka bisa mempertanggungjawabkannya, akhirnya menjadi bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, gitu ya, yang tidak kalah dengan bangsa yang lain, begitu. Berarti pendidikan karakter ini menjadi cikal bakal atau menjadi dasar ya Pak ya untuk generasi-generasi kita ya Pak ya, generasi Z. Betul sekali, itu betul. Dan ini juga menjadikan bahwa generasi Z itu jangan hanya cerdas tapi juga bisa merealisasikan kesuksesannya ya Pak ya. Nah, setelah tadi mendengar pemaparan Pak Agus, saya jadi teringat sama satu pepatah, di mana isi pepatahnya itu, adab itu nilainya di atas ilmu. Jika ilmu setinggi langit tetapi adab tidak tertanam, maka engkau tidak akan dihargai di mata orang lain. Betul sekali, Jen, ya. Jadi memang karakter yang baik itu di atas dari kecerdasan, ataupun dengan kata lain karakter yang baik itu lebih penting ya, lebih penting sebenarnya daripada kecerdasan. Karena apa? Kadang-kadang kecerdasan seseorang itu ketika tidak diimbangi dengan karakter yang baik malah justru menjadi bumerang ya, menjadi bumerang bagi masyarakat di sekitar. Kenapa? Kita sudah banyak ya melihat contoh, baik kita lihat dari media elektronik ataupun dari media ini ya dari majalah atau dari surat kabar misalnya, media non elektronik ya, banyak orang yang memanfaatkan ya, banyak orang yang memanfaatkan kepandaiannya justru untuk menipu ya, untuk memperkaya diri misalnya dengan yang memiliki jabatan, dengan korupsi misalnya ya. Kemudian juga kita lihat banyak juga yang misalnya pandai dalam ilmu pengetahuan di bidang digital misalnya, mereka justru memanfaatkannya untuk apa? Untuk membobol rekening orang lain sehingga dia bisa memperkaya diri ya kan. Kemudian yang pintar di dalam ilmu pengetahuan misalnya bisa menciptakan virus gitu ya, atau antivirus. Kemudian karena tidak dilambari dengan karakter yang mulia, karakter yang baik, justru produk itu dijual ke orang lain ya. Dan akhirnya apa? Justru dimanfaatkan oleh orang lain kalian tadi untuk kepentingan yang negatif ya, untuk mencelakakan banyak orang begitu. Ini kan sangat berbahaya. Ini mengindikasikan bahwa memang karakter itu lebih penting ya, karakter lebih penting daripada kecerdasan ya. Namun demikian tidak berarti bahwa kita bisa melupakan begitu saja ya kecerdasan ya, tidak bisa juga demikian ya. Keduanya harus berjalan beriring ya, berseirama, sehingga harapannya kecerdasan yang dimiliki oleh siapapun itu karena dilambari dengan karakter yang baik, maka kecerdasan yang dimiliki itu ketika teraktualisasi menjadi produk atau menjadi aplikasi atau menjadi hal yang lain bisa termanfaatkan dengan baik. Untuk siapa? Untuk apa? Untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan banyak orang ya, sesama yang membutuhkan terutama ya, seperti itu Jen. Lalu bagaimana dengan arus globalisasi yang justru lebih mendominasi generasi muda di zaman sekarang, Pak? Ya, ini memang menjadi buah simalakama ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mencegah arus globalisasi masuk ke negara kita kan. Itu menjadi proses yang tidak bisa untuk kita hindari, kita cegah begitu. Nah, memang globalisasi itu sangat penting ya. Banyak dampak
positif yang bisa dipetik dari masuknya hal-hal dari luar negeri, baik itu pengetahuan yang baru atau produk-produk digital yang baru, aplikasi dan sebagainya ke bangsa kita. Namun di balik itu, di balik itu ada juga dampak-dampak negatifnya ya. Ada juga dampak-dampak negatifnya. Seperti misalnya yang sekarang ini sudah menjadi keprihatinan ya, ketika user atau orang-orang yang menggunakan produk teknologi ya, seperti handphone saja misalnya, ini yang menjadi keprihatinan banyak orang, terutama orang tua gitu ya, karena bukti atau banyak yang sudah menunjukkan remaja-remaja yang sudah kecanduan ya dengan video game. Saya kira ini bukan hal yang asing atau hal yang baru. Kita sudah tahu banyak tentang hal tersebut gitu. Dampak-dampak negatif itulah yang perlu kita waspadai dan harus kita cegah ya, antara lain tentu saja dengan melakukan digital parenting ya, atau bimbingan atau arahan terhadap penggunaan produk-produk digital. Lalu digital parenting sendiri itu apa saja sih Pak menurut Bapak? Tapi sebelum kita lanjut nih Pak, kita nikmati dulu dong endorse-nya. Oh siap. Kita terdengar santai sama yang nonton juga, teman-teman juga terdengar. Ya, pemirsa sahabat podcast Samar, kita nikmati dulu. Ya Pak, kita lanjut kembali ke topik. Jadi boleh. Bagaimana ada apa saja sih menurut Bapak di digital parenting itu? Ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan, salah satu usaha untuk menangkal dampak buruk dari penggunaan produk-produk digital, yang salah satunya yang memang tadi Pak Agus sampaikan menjadi keprihatinan itu adalah penggunaan handphone ya. Nah ini juga memang terkait dengan banyak hal. Di dalam parenting, digital parenting ini kita harus mengupayakan beberapa hal ya. Yang pertama adalah para orang tua ini ya, khususnya para orang tua ini harus meningkatkan dan memperbaharui wawasan tentang internet dan gadget ya. Jadi orang tua itu juga harus mengerti tentang spesifikasi atau hal-hal yang terkait dengan handphone ya, supaya nanti apa? Dan di dalam handphone itu sendiri sebenarnya ada aplikasi ya yang bisa membantu untuk mencegah anak misalnya membuka situs-situs yang tidak cocok dengan usia mereka ya. Ada sebenarnya. Nah itu kadang-kadang kan orang tua tidak tahu gitu. Ya itu bisa dilakukan. Makanya ini menjadi penting ya orang tua untuk mengupdate ya pemahaman tentang internet dan gadget ini supaya mereka bisa melakukan upaya-upaya penangkalan atau pencegahan dari sejak dini ya, supaya anak-anak mereka itu tidak sampai terjerumus pada dampak yang tidak baik terkait dengan penggunaan internet dan juga penggunaan gadget. Yang kedua, ini perlu juga memperhatikan tata letak dari WiFi di rumah, gitu ya. Dan juga harus memastikan bahwa orang tua mudah mengakses atau memantau anak-anaknya ketika mereka sedang melakukan atau mengakses internet dengan gadget atau komputer mereka ya. Ya saya kira perlu untuk dibangun kesepakatan bersama ya
ketika misalnya anak menggunakannya di dalam kamar ya pintunya harus disepakati bersama, tidak perlu ditutup gitu ya, supaya orang tua bisa memantau dengan baik ketika anak-anak itu sedang melakukan aktivitas yang terkait dengan jaringan internet dan gadget mereka atau komputer PC mereka. Yang berikutnya adalah membatasi waktu. Ya, ini mungkin juga sudah banyak ya dilakukan oleh orang tua ya. Pembatasan waktu ini menjadi penting. Salah satunya adalah supaya mencegah supaya anak tidak menjadi ketergantungan atau kecanduan terhadap gadget ya. Harus mulai sejak dini ya. Untuk melarang sama sekali mungkin juga tidak bijaksana, tetapi untuk istilahnya lock tanpa ada batasan itu juga bukan hal yang bijaksana ya. Jadi perlu anak-anak itu dibatasi berapa lama mereka bisa berinteraksi dengan gadget dan jaringan internet di rumah. Ini yang kebanyakan orang tua gagal ya. Bahkan fenomena yang terjadi sekarang ini kita bisa melihat demi supaya anak itu anteng atau tenang, diam dari umur 2 atau 3 tahun, apa yang terjadi? Sudah diberikan gadget. Nah ini secara tidak langsung sebenarnya kalau kita memahami justru akan menjadikan anak sebenarnya ya, baik dari segi kesehatan mata misalnya atau kesehatan mental. Memang banyak hiburan-hiburan yang diberikan, tetapi dampaknya adalah anak-anak nanti akan menjadi sangat tergantung kepada gadget. Ini yang sangat berbahaya. Makanya batasan waktu ini penting diberikan kepada anak-anak supaya sekali lagi mereka tidak sampai pada tahapan bahwa mereka itu sangat tergantung ya, sangat tergantung pada gadget atau kecanduan gadget gitu. Berikutnya adalah memberikan pemahaman dampak negatif dari internet atau gadget ya. Banyak yang bisa kita tempuh untuk melakukan hal ini ya, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kepada anak-anak. Ya diajak saja ngobrol santai begitu ya, supaya anak-anak tidak merasa terintimidasi atau merasa digurui, dimarahi misalnya. Ya, ciptakan suasana yang nyaman, tenang supaya anak-anak pun juga merasa mendapatkan pemahaman, tetapi tidak dalam situasi kejiwaan yang tertekan atau terpaksa begitu. Kemudian secara tegas melarang jika ada yang tidak pantas diakses oleh anak-anak. Nah ini juga penting ya, tadi kaitannya dengan pemahaman tentang internet dan gadget tadi, orang tua juga harus paham ini. Tadi Pak Agus sampaikan ada di aplikasi misalnya YouTube ya, kan ada itu setelan bagaimana supaya anak-anak tidak mengakses tayangan-tayangan yang di luar usia mereka ya. Itu juga penting. Makanya kita harus tegas ketika menemui anak, orang tua harus tegas ketika anak mengakses hal-hal yang tidak pantas atau belum layak mereka akses di usia mereka ya. Itu ketegasan orang tua sangat penting. Yang terakhir adalah menjalin komunikasi yang terbuka dua arah dengan anak ya. Ini menjadi bagian yang mungkin paling penting dari hal-hal yang lain yang disebutkan di awal ya. Kenapa aku sampaikan? Karena kalau terjadi komunikasi dua arah yang baik ya, anak merasa ketika menyampaikan sesuatu kepada orang tua itu bukan karena keterbatasan atau karena ketakutan, tetapi karena kepercayaan kepada orang tua.
itu akan dengan sendirinya apa yang ingin disampaikan oleh orang tua ke anak-anak itu bisa menjadi lebih mudah untuk diterima dan dilakukan oleh anak. Dengan kata lain, menyating hubungan dua arah ini dalam upaya untuk memenangkan hati anak, ya, memenangkan hati anak. Tidak dalam konteks kita menguasai sepenuhnya untuk kita jajah kemauan dan keinginannya, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana menciptakan komunikasi yang membuat tadi seperti Pak Agus sampaikan, anak secara terbuka, secara rela, secara tulus ya, bisa menyampaikan apa-apa yang menjadi kendala, apa-apa yang menjadi pemikiran atau keresahan mereka kepada orang tua begitu. Nah ini perlu tentu saja pendekatan, perlu langkah-langkah yang tepat untuk bisa mengangkat hati anak ini ya. Ini mungkin bisa menjadi topik podcast dalam kesempatan yang lain ya. Memenangkan hati anak ini menjadi bagian yang penting dari bagian digital parenting. Begitu, Jen, Deto. Berarti karakter itu terbentuk kalau memang aktivitas yang dimaksud itu sudah dilakukan berkali-kali ya. Kalau di sekolah kan ada aturan, ada tata tertib gitu. Jadi karena dari awal kita masuk sekolah udah ada yang namanya tata tertib tersebut, ya akhirnya terbiasa dong sampai saat ini. Lalu dilakukan berulang-ulang, jadi ya lama-lama gak ada rasa terpaksa atau aneh kali ya melakukannya. Jadi intinya tuh biasa karena terbiasa. Jadi 6 poin tadi disebutkan oleh Pak Agus tuh bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari jika kita memang sudah melakukannya di kehidupan sehari-hari begitu. Iya, jadi pendidikan karakter tadi disampaikan itu berangkat dari upaya untuk mencegah generasi Z tadi ya, generasi Z atau remaja masa kini itu untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif sifatnya ya. Kita ketahui dampak globalisasi, digitalisasi itu tidak dipungkiri sudah dengan sendirinya masuk ke bangsa kita.